Halo, saya Arif. Halo, aku Arnia. Halo, aku Febri. Halo, aku Anissa. Halo, aku Yolanda. Hai, aku Nanda. Halo, aku Juwita. Halo, aku Afiska. Hai, aku Imel. Hai, aku Zaneta. Hai, aku Hanun. Perencanaan dan pengadaan obat di rumah sakit. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebuah rumah sakit bisa memastikan obat-obat yang dibutuhkan pasien untuk selalu tersedia? Mari kita simak. Kunci ketersediaan adalah perencanaan obat. Apa itu perencanaan obat? Perencanaan obat sendiri merupakan langkah awal yang vital dalam manajemen logistik farmasi. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan obat dan menghindari kekosongan stok. Mengapa hal ini penting? Ketersediaan obat yang tepat dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan obat. Yang pertama adalah persiapan, yaitu dengan menentukan jenis obat yang dibutuhkan. Selanjutnya, dengan menetapkan tim yang terlibat, seperti farmasi, dokter, manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengumpulan data, seperti data konsumsi obat tahun sebelumnya, data stok obat yang tersedia saat ini, data pola penyakit pasien, dan usulan-usulan dari unit pelayanan. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan secara akurat, kita perlu menggunakan analisis kebutuhan dan metode perhitungan. Untuk menganalisis kebutuhan, kita harus mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan, lalu memastikan setiap usulan obat memang benar-benar diperlukan dan bukan duplikasi. Untuk metode perhitungan, kita dapat menggunakan metode konsumsi, yaitu berdasarkan data penggunaan obat di tahun sebelumnya. Lalu juga dapat menggunakan metode morbiditas, yang berdasarkan jumlah kasus penyakit dan standar terapi yang sudah ditetapkan. Ada juga dengan menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan menggunakan metode konsumsi dan metode morbiditas. Yang terakhir, untuk rumah sakit baru dan belum memiliki data, kita dapat menggunakan metode proxy consumption. Dan hasil akhir perencanaan, kita dapat membuat rencana kebutuhan obat atau RKO. Penyusunan RKO merupakan hasil perhitungan kebutuhan obat yang akan dituangkan ke dalam rencana kebutuhan obat dan akan dievaluasi dengan analisis ABC-VEN. ABC sendiri mengidentifikasi obat berdasarkan nilai investasi, yaitu obat yang paling menyerap anggaran. Lalu untuk analisis FEN, yaitu dengan mengelompokkan obat berdasarkan urgensi, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Manfaatnya sendiri untuk melakukan analisis ABC-VEN ini, yaitu untuk membantu menentukan prioritas pengadaan dan mengoptimalkan alokasi anggaran rumah sakit itu sendiri. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, yaitu perencanaan obat yang matang adalah fondasi dari manajemen logistik farmasi yang efektif. Lalu proses ini memastikan ketersediaan obat yang tepat dalam jumlah yang cukup sehingga pelayanan pasien tidak terganggu. Proses ini juga merupakan salah satu langkah penting untuk menekan biaya operasional rumah sakit.
Di pagi itu, ruang rapat rumah sakit dipenuhi wajah yang serius. Semua anggota tim duduk melingkar. Terlihat kegelisahan di wajah mereka, karena di tahun sebelumnya, rumah sakit sempat mengalami pengalaman buruk di mana terdapat kekosongan obat vital. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir dalam agenda rapat kali ini. Jadi, hari ini kita akan fokus membahas mengenai perencanaan pengadaan obat untuk tahun depan. Kita semua tahu, tahun lalu kita mengalami masalah kekosongan obat. Nah, saya harap masalah ini tidak terulang lagi tahun depan. Jadi, saya harap proses pengadaan obat kali ini harus lebih terencana. Betul Bu, jadi berdasarkan data evaluasi tahun lalu itu kita kehabisan stok obat-obat emergensi Bu. Jadi menurut saya itu jadi bahan evaluasi kita. Bagaimana dokter? Baik, mari kita mulai dari data konsumsi. Silahkan dipaparkan hasilnya, Pak. Jadi izinkan saya di sini Pak Bu untuk menjelaskan dan memaparkan hasil data 1 tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi kita. Nah ini nih ada beberapa obat yang mengalami kenaikan pemakaian, juga ada sering kekurangan Ibu. Jadi ada antibiotik seperti ceftriaxone dan juga azithromycin. Ini meningkat hampir 30%. Nah sedangkan untuk omeprazol injeksi justru mengalami overstock. Obat kronis seperti amlodipin, metformin ini alhamdulillah kita stabil stoknya. Tetapi ini yang menjadi evaluasi kita juga insulin ini mengalami kekurangan Pak Bu di sini. Betul sekali. Kami sebagai perawat sering kebingungan kalau seandainya pasien butuh insulin tapi stoknya tidak ada. Pak Bu, saya di sini ingin menambahkan ya, dilihat dari data pasien rawat inap dan rawat jalan ini banyak stok obat yang kosong, sehingga pasien ini seringkali menebus obat di luar rumah sakit. Oh iya Bapak Ibu, sedikit menekankan ya melihat data prevalensi di rumah sakit kita ini di mana pasien pneumonia sama ISK itu meningkat. Jadi antibiotik itu sangat vital, jangan sampai kosong pokoknya. Catat itu, antibiotik dan insulin harus masuk data prioritas ya. Diskusi pun berlanjut ke arah pola penyakit. Dr. Arif tampak semangat ingin memberi masukan. Selanjutnya, untuk perencanaan obat, bagaimana jika kita lihat dari pola penyakitnya? Bagaimana data klinisnya, Dr. Arif? Berdasarkan dari data tahun lalu ya, dilihat kasus diabetes itu makin banyak. Nah oleh karena itu saya mengusulkan obat empagliflozin itu masuk dalam daftar karena pasien itu perlu terapi yang lebih modern menggantikan metformin itu. Sebenarnya saya setuju dengan Dr. Arif, tapi empagliflozin ini memang bagus, tetapi ini harganya relatif mahal Pak Bu. Jika kita paksakan untuk masuk dalam perencanaan kita, maka akan terbatas jumlahnya. Mungkin boleh dipikirkan lagi. Loh, kalau jumlahnya terbatas, bagaimana dengan pasien yang benar-benar butuh? Sebentar dok, mungkin solusinya bisa kita untuk pasien dengan komplikasi berat saja ya dok? Benar Bu Amelia, jadi menurut saya obat-obatan dengan harga yang tinggi ini bisa diprioritaskan untuk pasien yang memang benar-benar membutuhkan. Bagaimana Bu Dokter Arnia? Betul, kita sepakati dulu prinsipnya, obat esensial itu harus dipenuhi. Nah, obat tambahan ini harus mengisi stok namun harus terbatas. Boleh saya lihat dokumennya? Baik Bu, ini. Terima kasih Bu. Suasana rapat mulai memanas. Semua orang tahu bahwa anggaran adalah kendala terbesar. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari manajemen, untuk anggaran biaya obat di tahun depan itu mengalami penurunan sebesar 10%. Waduh, padahal kebutuhan kita sedang meningkat loh. Bagaimana ya Pak Bu? Turun 10%. Loh kalau begini jadinya pasien yang jadi korban. Lantas solusinya bagaimana nanti? Kami juga yang paling repot karena pasien tuh sering emosi kalau seandainya obat tuh kosong. Benar Pak Bu, kita juga sering mendapatkan komplain dari pasien karena obat kita tuh selalu kosong. Mari jangan emosi semuanya. Bagaimana kalau kita buat aja skala prioritas. Jadi obat esensial dan obat vital ini kita amankan terlebih dahulu, sehingga obat-obat non esensial ini kita kurangi jumlahnya dulu. Bagaimana semuanya? Setuju. Nah, bagaimana kalau dari Ibu Direktur? Ya, setuju. Kita prioritaskan dulu untuk obat-obatan yang menyelamatkan nyawa. Untuk daftar obatnya, coba direvisi lagi berdasarkan pertimbangan tadi. Ya, mungkin boleh dicatat ya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya kesepakatan dicapai. Semua mulai lega. Baik Ibu Direktur, ini saya sudah revisi. Jadi rencana kebutuhan obat kita ini akan berisi yang pertama itu obat vital dan emergensi, itu kita harus penuhi 100%. Gimana, setuju? Setuju. Oke, yang kedua ini obat penyakit kronis itu harus dijaga stoknya agar aman.
Gimana? Disetujui. Nah, yang ketiga ini ada obat baru empagliflozin. Ini kita tambahkan tapi dengan kuota yang terbatas. Bagaimana Ibu? Bagus, RKO ini akan disahkan oleh Direktur. Baik, dengan ini rencana kebutuhan obat rumah sakit resmi ditetapkan. Rapat hampir usai, namun pekerjaan belum selesai karena RKO harus segera ditindaklanjuti. Pak Febri, setelah RKO disahkan, langkah selanjutnya bagaimana? Jadi untuk langkah pemesanan obat itu kita lakukan secara bertahap. Tahap pertama, yang pertama itu kita harus bandingkan dulu harga di e-katalog. Tentunya kita harus mencari harga yang termurah. Yang kedua, kita buat surat pesanan kepada penyedia. Yang ketiga, kita harus atur jadwal pengiriman bertahap agar gudang tidak penuh tapi stok aman. Nah, dan untuk semua proses pengadaan itu harus sesuai dengan peraturan pengadaan dari pemerintah, dan untuk proses pengadaan ini akan saya kawal proses administrasinya. Bagus, saya harap awal tahun semua obat sudah tersedia. Jangan sampai ada keterlambatan lagi. Akhirnya ya Pak Bu, pasien tidak khawatir lagi. Ya, udah jelas ya proses dari perencanaan sampai pemesanan. Semoga berjalan lancar. Ini semuanya udah saya catat. Mungkin Ibu artinya boleh dilihat dulu dan direvisi mungkin. Baik, saya baca dulu. Oke, bagus, sudah pas Pak Febri. Baik, akan disahkan oleh Ibu Manda, Direktur. Ini Bu. Baik, saya baca dulu ya. Baik rekan-rekan, dengan ini rencana kebutuhan obat rumah sakit resmi ditetapkan. Rekan-rekan semua, rapat perencanaan dan pengadaan obat kita sudah selesai. Semoga perencanaan obat kita ini berjalan lancar dan rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang lebih sukses. Dengan semangat kebersamaan, rapat ditutup. Perencanaan yang matang, analisis yang tepat, serta pemesanan yang sesuai dengan aturan akan memastikan pasien rumah sakit mendapatkan obat tepat waktu. Inilah bukti bahwa kerjasama tim adalah kunci dalam pelayanan kesehatan. End of flashback. 10%. Kepencet. Pasien sering marah, bentar. Bener Ibu Anissa. Baik. Direktur berhenti. Tadi ini tolong. Piska, mundur dikit kepalanya Piska. Hal-hal yang mendesak. Itu. Udah. See right through this voice you know for. He says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground and off the clouds. I laugh at how we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me.